Di orang kaya malah miskin, sibuk nya ibadah ketinggalan, nya wiri tinggalan, ngaji tinggalan, apa-apa tinggalan misalkan. Ya, nggak pernah kayak orang-orang kumpulnya nikmat, sibuk dia mah misalkan ya. Itu miskin kata Rasul. Tapi ada orang yang miskin, masya Allah, tahajud gak tinggal, duha gak tinggal. Maka itulah yang bisa jadi hakikat miskin jadi kaya, hakikat kaya menjadi miskin. Nabi wa alihi wasahbi wal qutbi tijani nazmi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 881. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin alladhi yatufu ala nas taruduhu luqmah wa luqmatani. Laisal miskin sanes hari jalma miskin eta alladzi anu yatufu muliling ala nasi ka manusia. Laisal miskin sanes ari miskin teh eta alladzi anu yatufu muliling keliling ala nasi ka manusia taruduhu nu masihan ka itu miskin lukmatun non lukmatu sasuapan wa lukmatani jeung dua suapan. Taruduhu anu masihan ka itu miskin teh naon lukmatu sasuapan wa lukmatani jeung dua suapan wa tamratu jeung sabutir korma wa tamrotani jeung dua butir korma. Kata Rasul, laisal miskin bukan miskin alladzi yatufu ala nas orang yang berkeliling ke manusia minta-minta, itu bukan miskin. Turadu yang diberi satu suap, dua suap, atau satu korma, dua korma, itu bukan miskin kata Rasul. Jadi kalau kita menemukan orang yang orang itu keliling dan minta-minta, lalu diberi satu suapan, dua suapan, dia mendapatkan satu suapan, dua suapan, satu korma, dua korma, itu bukan miskin. Walakinal miskin, tetapi ari miskin eta alladzi anu
walakinal miskin tetapi hari miskin eta alladzi anu la yajidu anu teu manggihan lawan teu aya gina yugni nyukupan karena kacukupan rinal yugni eta alladzi la yajidu alladzi anu la yajidu teu aya ti itu miskin teh rina yugni cukup rina cukup yugni dina kacukupan teu mencukupi gina yugni. Jadi kata Rasul tetapi miskin itu adalah alladzi yang tidak ada padanya kecukupan. Wala yuftonu jeung teu ningal lahu ka itu miskin fayutasaddaqu mangka sedekah alaika itu miskin wala yakum jeung teu ngadat wayas alunas maka menta-menta ka jalma-jalma tuluy menta-menta ka jalma. Jadi yang namanya miskin itu adalah orang yang tidak mengenal kecukupan sekalipun kaya tetapi dia tidak merasa cukup lah itu miskin kata Rasul. Orang miskin itu bukan orang yang keliling-keliling sering kita lihat ada orang meminta-minta kalau kata pandangan kita itu miskin ya. Ada orang yang minta-minta dikasih sesuap, 2 suap. Itu pandangan secara dohir itulah miskinnya. Tapi kalau hakikat miskin sebenarnya orang yang dirina tidak pernah merasa cukup. Orang yang dirina tidak pernah merasa cukup. Kurang dan kurang padahal sudah diberi harta banyak oleh Allah. Tetapi dia tidak pernah merasa kecukupan dengan harta itu, itulah miskin. Lalu orang yang tidak pernah sedekah itu juga miskin, padahal hartanya banyak, kapling banyak. Kalau panen, satu kali panen 50 juta. Tapi kalau sedekah cuma 5.000 kalau ke masjid. Itu miskin, hakikatnya seperti itulah gambaran dari Rasul. Laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas. Bukan yang dikatakan miskin itu alladzi orang-orang yang berkeliling manusia-manusia ya, meminta-minta lalu diberi. Ya, karena minta-minta lalu diberi. Bukan itu kata Rasul. Tetapi yang dikatakan hakikat miskin itu adalah manusia yang tidak pernah merasa dirinya cukup, kurang dan kurang, itulah hakikat miskin. Jadi kalau kita hari ini udah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, diberi oleh Allah, nah itu kaya. Maka ada yang kaya tapi miskin, ada yang miskin tapi kaya. Gitu. Jadi orang kaya malah miskin, sibuk, ibadah ketinggalan, wirid tinggalan, ngaji tinggalan, apa-apa tinggalan misalkan. Ya. Nggak pernah kayak orang-orang kumpulnya nikmat sibuk dia mah misalkannya itu miskin kata Rasul. Tapi ada orang yang miskin masya Allah tahajud gak tinggal, duha gak tinggal, maka itulah yang bisa jadi hakikat miskin jadi kaya, hakikat kaya menjadi miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wala yufti'un. Oh sudah tadi ya. Hadis nomor 992, laisa ahadun min ummati ya'ullu. Laisa sanes ahadun ari hiji jalma min ummati ti umat kaula. Ya'ullu anu nyumponan pangabutuh. Ya'ullu yaqumu bima yahtazunna lahu. Anu nyumponan pangabutuh. Salasa banatin katilu pirang-pirang anak awewe, aw salasata akhwatin atawa tilu pirang-pirang dulur awewe. Fayuhsanu maka gawe alus saha itu ahad. Fayuhsanu terus gawe alus saha itu ahad. Ilaihinna ka itu banat sareng akhwat. Illa ajaba kunna buktos lahu kaitu ahad sitron kana halang minanar tina neraka. Jadi kata Rasul, bukanlah seseorang dari umatku yang ia memberikan kebutuhan daripada 3 orang perempuan atau 3 orang anak perempuan, lalu dia berbuat baik pada mereka anak perempuan dan saudara perempuan itu 3 orang, kebutuhannya dicukupi, kecuali baginya itu adalah ditutup dari neraka. Artinya orang yang punya anak perempuan 3 di rumah, lalu dia menjagana sampai masa nikah, tidak terjadi suatu hal apapun, kebutuhannya dicukupkan, harkat derajatnya dijaga, maka perbuatan itu menjadi halang dari neraka. Artinya dia tidak akan masuk dalam neraka. Jadi kalau kita punya keluarga, punya saudara, 3 anak perempuan, saudara perempuan kita jaga dia. Ya, anak-anak kita yang perempuan 3 itu kita jaga, kita didik, kita arahkan, kita sekolahkan, kita pondokkan sampai selamat dia waktu nikah. Ya, perbuatan itulah yang menjaganya dimasukkan dari neraka, akhirnya terhindar dari neraka. Itu kata Rasulnya. Jadi bagi orang yang ia punya anak 3 perempuan, 3 anak perempuan, ya, lalu mendidiknya benar, ngarahkannya benar sampai selamat dia, tidak terjadi hal apapun dari masa gadisnya sampai waktu nikah, halal baginya surga gitu. Ya kalau kita punya anak perempuan 3 saja di rumah, apalagi 4, apalagi 5 ya, perempuan semua dijaga. Ini baru 3 udah selamat dari neraka. Kalau punya 3, punya 4, maka halal bagi kedua orang tua. Bagi kedua orang tua halal surga Gusti ya. Maka hati-hati kalau kita punya anak perempuan itu harus hati-hati, jangan sampai terjadi hal apapun pada dirinya, ya, sehingga bersih benar sampai waktu nikah. Maka halal baginya surga dan terhalang baginya neraka atas perbuatan yaitu ya'ulu, memberi kecukupan dalam kehidupan. Ya. Ini gambaran saking cinta Rasul ke umat. Maka barang siapa umatnya yang punya anak perempuan 3, yang lain laki-laki misalkan, atau perempuan semua 3 atau 4, maka halal baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 993, laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf. Laisa bihakimin sanes ari bihakimin nyaeta
jalma alim anu ngamalkeun ku ilmuna amin hakim. Hakimin alimun amilun bi ilmi. Alim anu ngamalkeun ku ilmuna sanes bukan man lam yu'ashir salagi henteu midamel kahirupan bil ma'ruf kana hade. Man kajalma labudanu mesti lahu kajalma teh min muasyaratihi tina pirang-pirang muasyarah hatta yaj'ala sehingga ngajadikeun sa'allahu Gusti Allah lahu ka itu man min zalika tina itu mu'asyara bil ma'ruf migawe kana ma'ruf kana baik makhrajan kalawan keluar. Jadi kata Rasul laisa bihakimin man lam ya'shir bil ma'ruf. Bukanlah ia yang dikatakan mengamalkan berilmu lalu mengamalkan ilmu selagi dia dalam kehidupannya tidak baik. Ilmu tinggi tapi nggak ada adab. Itu maksudnya ya. Jadi laisal bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf. Tidaklah yang dikatakan berilmu yang mengamalkan dengan ilmuna selagi ia tidak berbuat baik atau tidak punya adab. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, baik terhadap istrinya, istri baik terhadap suaminya, baik terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya. Ilmunya tinggi tapi nggak baik sama keluarga itu bukan hakim kata Rasul. Ya, jadi bukan ia yang mengamalkan berilmu, mengamalkan ilmu kalau masih tidak berbuat baik. Jadi dikatakan baik itu berakhlak. Maka dahulukan akhlak daripada ilmu. Kalau manusia mendahulukan ilmu daripada akhlak, nanti mendahulukan akal daripada iman. Kalau manusia sudah mendahulukan akal daripada iman, bahaya. Maka tidak akan ketemu dengan kesempurnaan imannya karena selalu menggunakan akal. Ketika melihat Rasul Isra Mi'raj, akal dia berpikir masa segitu jauhnya dari Mekah ke Palestina bisa tembus 1,5 jam atau sepertiga malam. Akal berkata gitu. Kalau beriman yakin Allah itu maha di atas, maha. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Kalau sudah pun terjadi pasti. Maka ketika manusia itu dia berilmu, mengamalkan ilmu tetapi tidak berakhlak, tidak berbuat baik, bukanlah ia hakim, bukanlah ia orang berilmu. Bukan. Selagi dia tidak berbuat baik, maka selagi dia tidak berakhlak baik, maka bukanlah orang berilmu. Maka al-akhlaqu wi'audin. Akhlak merupakan wadah di dalam agama. Kedahulukan akhlaknya, dahulukan akhlak. Karena akhlak ini merupakan wadah. Orang cantik nggak berakhlak jelek, orang berilmu tidak berakhlak juga jelek.
maka patut akhlak didahulukan. Jadi bukan kata Rasul orang berilmu itu orang yang ya, luhur ilmuna ngamalkeun karena ilmu tetapi tidak berakhlak, tidak, bukan itu. Orang berilmu adalah yang akhlaknya tinggi. Akhlaknya tinggi, adab-adabnya tinggi. Tatok remuna tinggi, ngamalkeun karena ilmuna.